Rasul itu. Iya, sekarang kan Vatikan Roma itu Rasul. di dunia Berarti ini kan udah ada dong Al-Mesiah. Itu Al-Mesiah atau Al-Masih? Al-Masih Itu ya. Al-Mesiah apa Al-Masih? Al-Mesiah Ya, tuh kamu ngelakuin itu. Dia baik, Om Kian Santang, semuanya saudara-saudaraku. Dia mengakui itu bahwa Fransiskus Mesias. adalah Al-Mesiah. Al-Mesiah palsu. Nah, saya belum kasih satu statement karena saya nggak mengerti kan. Oke, Kalau semua dia menjadi rasul, saksi kalau ya. dia- Semua Kalau dia saksi. rasul ya, kalau emang Vatikan bilang dia rasul atau seperti apa ya itu hak mereka. Itu hak mereka gitu loh, bahwa di situ pemimpin yang tertinggi itu adalah Fransiskus misalnya. Ya dia ya, mereka mengakui bahwa itu pimpinan mereka. Ya saya kan nggak bisa nentang, Bu. Masalah benar nggak benar kan nanti hakimnya Tuhan. Kenapa Protestan itu kan sedikit golongannya, berarti kalau gitu kamu akui. Berarti Katolik lah yang lebih mendunia. Iya karena Iya kan kan? awalnya kan Katolik dulu terjadi perpecahan kan. Sejarahnya sedikit saya tahu Martin Luther ya ada perbedaan. Iya, boleh. Mereka Tapi jadi kenapa pecah. Protestan tidak menguasai dunia? Protestan tidak menguasai dunia. Ya masalah kuasa dunia nggak kuasa dunia kan Kalau itu bukan ke arah situ jauh, jangan Iya. ke situ lah. Ini kan masalah Beda-beda. Iya, oke. Sok, lanjut, Kenyo. Beda-beda. Ya. Begini Sekarang Bang, sok. sebenarnya teman-teman kita di sini itu lagi membetulkan pemikiran Bang Kenzo yang agak bengkok begitu Bang Kenzo. Terkait dengan kaidah bahasa. Ya, bengkok kan. Maksudnya dengan bahasa yang sesimpel pun hasil dari pemahaman Bang Kenzo itu tidak masuk akal begitu Bang Kenzo tadi itu begitu. Tapi dalam iman Kristiani pasti mereka akan sama dengan kita nggak boleh bilang iman di sini berbeda. Bang Enzo. Kita berbeda pandangan Bang dalam baca kitab suci membaca sama aku dari tadi saya pasti sama gitu. Dari tadi di bawah iya enggak gini Bang kan gitu kan. Bang Royal membaca kitab suci kami enggak sama membaca. saya dengerin dulu statement saya atau memahami pasti berbeda. Kalau tadi kan pemahaman Bang Kenzo gitu. Sendiri yang dilihatkan oleh Pak Ardiansa tadi itu maksudnya begitu Bang Kenzo itu dengan penalaran yang mudah loh pelajaran anak TK itu ya ini bukan masalah anak TK, itu kan hanya kutak-atik bahasa, Bang. Abang juga kan harus paham. Enggak gitu. Iya. Jadi begitu, cuman ditempelin ini satu, ini begini, Bang, ini kan Bang abang Enzo, kan cuma lihat aja sih simpelnya kan. Bang, saya tadi sedang menguji logical reasoning Abang. Tahu ya logical reasoning itu apa? Iya, mendengar. Bukan, itu listening kan mendengar kan? Reasoning. Oh, reasoning. Logika alasan kan? Bukan alasan. Bukan listening gitu. Logika penalaran. Kalau reason itu alasan, kalau reasoning itu penalaran. Logika penalaran. Ada dua di sini ada dua jenis di sini logika. Satu logical reasoning, dua logical fallacy. Logical fallacy itu adalah cacat dalam berlogika. Kemudian kalau logical reasoning itu adalah nalar dalam berlogika. Nah, yang sehat itu yang logical reasoning. Saya tadi sedang menguji itu. Logical fallacy apa, Bang? Logical fallacy itu kecacatan dalam berpikir. Oke, saya pernah dengar tuh logika fallacy. Nah, ini baru nih saya dapat berarti email logika listening, penalaran. Betul. Berarti. Jadi gini, Bang Kenzo, sekarang kita cek ya. Sekarang kita cek ke sini. Pada saat Bang Kenzo, apakah Bang Kenzo itu beriman dulu atau berakal dulu, Bang? Oke. Kita cek ya logical reasoningnya ya. Apakah dia mempunyai logical reasoning atau logical fallacy? Silakan. Kita berbicara dalam secara pribadi atau dalam keimanan nih, Bang? Ya semuanya, pokoknya berakal semuanya. Dulu atau beriman dulu, silakan. Oke, jelas yang satu kita harus seiring, Bang, seiring berjalan. Gimana caranya? Menurut saya nih, Bang. Caranya gimana? Menurut saya kita harus berpikir, beriman juga kita itu sejalan gitu, ya, Bang. Gimana caranya berpikir dan beriman sama-sama dalam waktu yang bersamaan itu gimana caranya? Silakan. Jadi begini, begitu saya membaca ataupun saya mendengar
maka iman saya timbul gitu loh. Kan berbicara seperti itu. Bagaimana saya bisa beriman? Bagaimana saya bisa beriman tanpa saya mendengar atau membaca? Ini kan nggak mungkin, Bang. Bener. Ya kan? Berarti harus berakal dulu kan? Iya, kan saya harus mendengar dulu. Bagaimana? Gini. Pertanyaan Abang dulu dapat jelas. Nggak punya akal pasti nggak akan bisa beriman. Oke, kita cek di sini sekarang ya. Normalnya ya Bang ya, normalnya. Pada saat Bang Kenzo setelah membaca, kemudian itu melewati proses di otak atau tidak melewati proses di otak, Bang? Lewat dong, Bang. Lewat, berarti kalau ada prosesnya itu perlu waktu nggak? Perlu. Nah, sekarang saya komparasi, Bang. Saya komparasi, Bang. Tunggu. Saya sedang membangun narasi, ya. Oke. Jadi biar struktur ya, biar terstruktur. Ya, oke. Setelah Bang Kenzo membaca, kemudian setelah Abang Kenzo baca, kemudian Abang pahami, ya kan? Kan harus tahu dulu nih. Harus tahu baru paham, kan gitu. Nggak mungkin paham dulu baru tahu, nggak mungkin ya. Harus tahu dulu, baru Abang Kenzo bisa paham. Nah, paradigma konstruktif seperti ini adalah konstruktif cara berpikir yang sehat, begitu Bang Kenzo. Rasional, oke, rasional ya, make sense ini ya namanya. Oke. Setelah itu, kemudian saya mau tanya, jika yang disampaikan di bapak-bapak gereja ternyata berbeda dengan yang ada di Alkitab, pertanyaan saya, Bang Kenzo lebih percaya ke siapa? Saya harus mencari tahu dulu, Bang. Ya kan saya kan juga setiap perkataan orang kan saya nggak boleh main telaah aja kan. Betul. Secara dogmatis. Betul. Iya, jadi begini, ini saya mau komparasi nih, Bang. Bagaimana dengan begitu saya mendengarkan satu firman Tuhan gitu loh. Ini kita bicara firman Tuhan ya. Terus bukan iman saya timbul. Bang, bukan mendengar. Oh, mendengar dong, Bang. Membaca dong. Gimana? Mendengar. Kalau ada khotbah kan saya mendengar. Ini kan bicara lagi khotbah. Itu kan bukan firman Tuhan yang didengar, itu kan ngomongannya pendeta. Gini, mereka bawa dari firman Tuhan. Nah, itu Bang, mereka bawa dari firman Tuhan. Itu yang benar. Mereka bawa dari firman Tuhan, terus iman saya timbul. Ini saya harus bilang secara apa? Secara tempo atau secara bersamaan, Bang? Oke, sekarang saya tanya lagi ya, biar konstruktif ya. Ada jeda waktu, guys. Kata-kata ya, oke, dengar ya. Kata-kata apa yang membuat Bang Kenzo beriman, yang menyatakan Yesus sama dengan Allah, Allah sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Anak, Roh Kudus. Kata-kata apa yang Bang Kenzo dengar dari pendeta, dan konfirmasi apa yang Abang dapat dari membaca Alkitab? Ini ketinggian nggak ini bahasanya? Nggak ya? Nggak. Oke, silakan. Ya, kalau misalnya baca firman, misalnya nih, ada ayat seperti ini, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, gitu ya kan, bahwa mereka akan bla 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 bla. Nah, di situ, langsung iman saya timbul tuh, ya kan, tanda-tanda ini dalam namaku nih. Ya kan, karena saya sudah baca bahwa di dalam nama Yesus ini ada kuasa. Nah, begitu mereka berkhotbah dengan firman tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, ya kan. Nah, iman saya naik tuh. Ya kan? Nah, iman saya naik nih. Ya kan, dengan nama kuasa Yesus saya iman saya timbul tuh. Timbullah iman saya. Jangan panjang-panjang. Jangan panjang-panjang. Setelah saya konfirmasi menggunakan logical reasoning tadi yang saya bangun, narasi saya bangun berdasarkan keinginan saya atau berdasarkan pengetahuannya Bang Kenzo tadi? Saya mau tanya. Silakan dijawab. Yang kita kuliah tadi loh, narasi yang saya bangun di situ itu berdasarkan keinginan saya atau berdasarkan ucapan dari Bang Kenzo yang notabene itu adalah pengetahuan dari Bang Kenzo itu sendiri? Silakan. Jadi bedanya ya begini, Bang. Kalau itu kan emang dari saya. Kalau Abang kan bertanya nih tentang objeknya. Jangan panjang-panjang, biar cepat. Tentang subjeknya kan. Ini. Ya, saya jawabnya iya. Secara ini ya saya bilang iya gitu loh kan. Secara global saya jawab iya. Saya membenarkan itu semua. Apakah saya menyalahkan Bang Kenzo dari tadi? Silakan jawab. Tidak. Oke, setuju ya kita di sini sepakat ya. Oke, sepakat. Bahwa begini Bang Kenzo, narasi
narasi yang saya tulis itu tadi, itu saya copy dari kitab suci Anda yang katanya kitab suci itu, kemudian saya bangun berdasarkan pengetahuan dari Bang Kenzo. Sepakat kita di sini? Oke, sepakat. Oke, berarti tugas saya hanya apa? Hanya mengetik, bener? Betul. Betul. Tugas saya hanya mengetik. Maka pada saat ketika saya yang notabene datang dari abang tadi, yang ketika saya tanya siapa pencipta langit dan bumi, kemudian apakah Allah sama dengan firman sama dengan Yesus, abang bilang oh iya sama. Ketika kita masukkan itu ke dalam sebuah premis, ya kan, itu tadi kata-kata tersebut kita masukkan ke dalam sebuah kalimat, ternyata Bang Kenzo menolak. Tunggu, jangan dipotong. Ternyata Bang Kenzo menolak. Nah, kira-kira coba Bang Kenzo renungkan ya nanti malam ya. Saya nggak akan ikut campur dalam keimanan Bang Kenzo. Silahkan Bang Kenzo mau beriman seperti apa silahkan. Cuma saya di sini tugasnya hanya menyampaikan ya teman-teman. Saya juga dari tadi tidak menyalahkan Bang Kenzo, apalagi menghina, nggak mungkin kan gitu. Nah, saya tadi hanya memasukkan sebuah kata dan pengetahuan yang Bang Kenzo bangun. Dari pengetahuan Bang Kenzo, saya masukkan ke ayat Alkitab. Ternyata Bang Kenzo sendiri yang menolaknya. Bang Kenzo sendiri yang dengerin dulu. Ya. Bang Kenzo sendiri yang bilang. Kemudian setelah saya masukkan ke dalam sebuah ayat ya yang ada di Bible tadi, Bang Kenzo tolak sendiri. Coba Bang Kenzo lain kali, saran saya kalau dapat mata kuliah ini dari saya ini, coba direkam, kemudian Bang Kenzo silakan tanyakan ke bapak-bapak pendeta itu maksudnya gimana. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Firman ini siapa? Kalau mereka bilang Yesus, oke. Berarti bisa dong, sebab segala Yesus yang telah Yesus sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Oh bukan. Firman itu bukan Yesus. Oke, siapa? Firman itu Allah. Oke. Sebab segala Allah yang telah Allah berikan, sampaikan kepada Allah, telah Allah sampaikan kepada mereka. Oh bukan Allah, siapa? Roh Kudus. Oke. Sebab segala Roh Kudus yang telah Roh Kudus sampaikan kepada Roh Kudus, telah Roh Kudus sampaikan kepada ini apa ini? Nah, ini logical fallacy, Bang. Menarik. Bang, dengerin ya. Menurut saya ini menarik gitu loh Bang. Pasti saya akan cari tahu. Betul gitu. Itu. Saya sukanya sama Bang Kenzo gini. Bang Kenzo, saya sukanya sama Anda tuh gini Bang. Bang Kenzo itu setelah kita kasih tahu gini, Bang Kenzo tidak serta-merta menolak 100%, kemudian nggak dipikirkan lagi. Itu saya senangnya. Saya senangnya tuh Bang Kenzo masih menampung pengetahuan dari kita, ya kan? Menampung ya, saya bilang menampung ya, untuk kemudian dicari kebenarannya lagi, kan begitu Bang Kenzo ya? Ya, dengan cara abang membawakan seperti ini dari apa tadi ya? Logika apa sih tadi berpikir itu? Logical reasoning, penalaran logika. Iya, penalaran logika kan. Nah nanti saya akan komparasi tuh bagaimana sih mereka yang pintar ini mengkomparasi logical reasoning ini ya kan, seperti apa sih kalau dengan satu ketemu ayat seperti ini. Betul. Seperti yang abang bawa gitu loh. Saya mau lihat pola pikir mereka juga yang mempunyai cara logical reasoningnya. Mereka punya sampai di mana gitu loh. Ya kan? Kalau saya belum nyampe nih. Ini ada Bang Sebastian sama Roti Kehidupan juga nih, kasih kesempatan dia ya karena Bang Kejo silakan. Tadi ada tamu ya Bang Kejo ya, tapi ada satu yang kejanggalan di saya, amit-amit ya Bang Ardiansyah suka sama Bang Kenzo katanya tadi ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh ya, bisa aja framing nih masnya nih. Sebenarnya kagum sama Bang Kenzo ya. Bang Kian. Ini mempelintir ayat ini namanya. Pelintir kalimat ini. Bang Kenzo, sebenarnya kita salut sama kamu loh. Semuanya sebenarnya kagum gitu loh. Seandainya iman itu kamu bawa dengan hati dan seperti yang diucapkan oleh Bapak dosen, kamu pasti akan menemukan Allah itu sendiri olehmu sendiri gitu loh. Di dalam hatimu, di dalam ciptamu, di dalam kesaksianmu gitu loh. Kita kagum sama kamu. Tapi kita semua mendoakan semoga keiman yang teguh ini dituntun oleh Bapak atau Tuhan atau Allah ya, kalau kami mah Allah ya, Allah yang Maha Satu. Semoga menuntun kamu menemuinya ya, secara hati, cipta. Amin. Kalau doa yang gitu baik ya. wajib diaminin ya.
Iya, semoga Mantap, mantap, Allah mantap. sendiri yang menuntun kamu. Aku jadi pengen nangis nih. Seandainya kita juga mungkin kalah dengan keteguhan kamu di tengah-tengah orang-orang yang benar-benar syariat hakikatnya kuat gitu loh. Jadi artinya kamu pasti suatu saat akan menemukan sesungguh-sungguhnya Allah di dalam hatimu dan bukan katanya, bukan dari doktrin siapapun, tapi kamu sendiri yang akan menemukannya gitu ya. Kita doanya seperti itu. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah ini ada Ya, Sebastian makasih. sama Roti Kehidupan. Makasih Teteh, makasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Iya, Bang kasih kesempatan. Sebastian. Makasih Teteh. Baik, selamat malam. Selamat sore ya. Selamat sore Ada yang mau ini. ditanyakan silakan. Mumpung ada Pak dosen, tesis sama Ya. Bang Dewa, Enggak, topik Ya, yang tadi selamat Bang aja. juga Bang. sama Royal. Topik yang tadi aja. Iya lanjut, Yang silakan. masalah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, tadi sangat menarik diskusi itu. Jadi kalau saya memahami dari teman-teman yang Muslim, memang titik beratnya dimulai dengan akal seperti itu ya, baru beriman seperti itu. Tetapi saya juga ingin ini pendapat saya bahwa tidak semua yang tentang keilahian itu, Allah itu bisa dipahami semuanya dengan akal. Setuju apa tidak itu dulu? Tentang apa ini? Tentang konsep ketuhanan atau Tuhan itu sendiri? Bukan, tentang perbuatan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia itu bisa dipahami semuanya tidak? Nah, Gitu, ya, Pak. tentang konsep ketuhanan atau tentang Tuhan itu sendiri, gitu loh. Bukan dua-duanya, Pak. Loh, yang mana dong? Makanya dengarkan pertanyaan saya, Pak. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh Allah atau Allah di muka bumi ini, apakah kita bisa pahami semuanya dengan akal kita? Contoh perbuatan apa, Pak? Contoh. Silakan kasih contoh, Pak. Nah, kita mulai dari awal ya, kita mulai dari awal. Ya, ini kan topiknya kebanyakan tentang Ketuhanan. ketuhanan. Iya. Nah, kita mulai dari awal ya. Saya mulai dengan kelahiran dari Yesus Kristus. Kejauhan, Pak. Pak, Ya, kejauhan. kejauhan dari mana? Kejauhan. Nah, ini nanti ketemu nanti. Gini, Pak. Pak, dengerin. Yang kita diskusikan di sini itu bukan keimanan, Pak. Paham ya? Iya, benar. Betul. Benar, benar. Apa berarti? Nah, saya hanya menanyakan, kan teman-teman percaya bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah atau Allah lah menurut iman kami di muka bumi ini itu harus kita percayai dengan akal, kan seperti itu. Setuju atau tidak? Ke arahnya bukan ke situ masalahnya, Pak. Yang jadi pembahasan itu bukan itu. Tetapi begini loh, Pak. Dengerin ya. Kita ini sedang membahas konsep ketuhanan yang notabene itu adalah dasar daripada cara beriman Bapak gitu loh. Kita tidak membahas soal iman Bapak, enggak. Gitu loh. Iya. Jadi gini. Apakah Bapak beriman tidak menggunakan dasar? Silakan. Pakai enggak? Kak, makanya tadi saya katakan bahwa tadi Bang Kenso kan bilang, Bang Kenso atau Bang Yanto? Ya, Pak, dengerin pertanyaan saya lagi, Pak. Apakah Bapak beriman tidak menggunakan dasar? Menggunakan dasar. Apa dasar beriman Bapak? Dasar kami itu Alkitab. Nah, itu yang sedang kita perbincangkan di sini, Pak. Jadi, Ya. kenapa kok itu bisa kita perbincangkan di sini? Karena bisa kita baca,
gitu loh. Tapi kalau Bapak mengedepankan doktrin dan juga iman, selesai. Oh, iman saya begini, selesai, ngapain diskusi? Nggak perlu, Pak. Kita mending ngopi bareng aja, makan kacang gitu ya. Bener nggak? Sepertinya pertanyaan saya tadi belum Bapak terima dengan baik. Ada pertanyaan di situ, penjelasan tadi. Bukan, saya kan dari awal tadi bertanya. Ya. Ini bukan soal pekerjaan atau bukan pekerjaan, Pak. Yang kita bahas di sini itu dasar beriman, gitu loh. Saya sudah bilang dasar beriman. Pekerjaan Tuhan Tunggu sebentar, Bang Ardian. Ya, okay. Ini gara-gara Bang Roti ini bicara, istri saya kan membikinkan saya kopi. Coba nasi dikasih masuk dalam gelas. Coba bayangkan. Waduh. Benar ini. Jangan sampai kayak gitu. Waduh. Kalau gitu saya keluar. Enggak, ini benar. Dikira Bang Ucup bohong lagi nih. Saya kasih lihat istri saya tuh. Nah, ini. Bisa aja Bang Ucup, Masya Allah. Benar. Iya. Ini, saya kasih lihat ya. Oke. Silakan Bang itu tadi itu. Ini. Coba Masa mau bikin kopi. Mana, Mak? Kamu kok bikin kopi kok rice cooker? Coba itu, istri saya. Iya. Gara-gara si Kenjo nih. Oke. Gimana Pak Roti? Oke, Pak. Yang kita bahas di sini, setuju nggak bahwasanya dasar beriman bukan iman? Setuju nggak di situ? Iya, dasar beriman tentu kita berdasarkan dengan kitab masing-masing ya, kan, Bapak dengan Al-Quran, saya dengan Al-Quran. Betul sekali, Bapak. Seperti itu. Iya. Jadi pekerjaan Tuhan Anda itu sudah dijewantahkan ke dalam kitab suci Anda, betul? Iya, benar. Nah, betul sekali. Kita sedang membahas mengenai konsep ketuhanan yang ada di Alkitab Anda. Nanti kalau Anda mau tanya konsep ketuhanan di Al-Quran kami, kita juga akan jawab. Begitu Bapak, namanya diskusi ya kan? Iya. Benar, tapi saya lebih menitik beratkan kepada, aduh saya ada telepon lagi nih. Oke, nanti sebentar ya. Iya, dicek aja Pak, teleponnya nggak apa-apa. Oke. Sebentar ya. Saya dulu mungkin teleponnya. Ya, silakan. Angkat dulu. Ini ada Bang Sebastian. Bang Sebastian mau menyampaikan izin apa? Dulu ya. Saya izin dulu kasih orang yang naik. Saya nyimak di bawah aja deh. Ya. Bang Kenzo, di atas aja dulu. Nggak ada yang naik. Iya. Ya, saya nyimak aja. Di sini Kasih orang. Masa pundungan loh. Kasih orang naik. Aduh mau mandi Royal. Mau mandi. Ya, siap. Ya, biarin reply dulu Bang Kenjo, kasihan Kang. Juk, gerang hejo kan itu. Kenjo. Gerang hejo. Oke, Pak. Saya kembali, Pak. Back to the TikTok. Oke. Oke, Pak. Iya, itu tadi, Pak. Saya sebenarnya tadi saya tertarik saja. Ini kan saya diberi kesempatan untuk bertanya ya. Saya diberi kesempatan atau tidak nih untuk bertanya nih? Oh, diberi. Oke. Makanya saya bilang tadi, saya tertarik dengan pernyataan Pak dosen. Bapak benar dosen ya, Pak ya? Alhamdulillah, Pak. Oke. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, Pak. Jadi itu tadi, Pak. Ada sesuatu perbuatan dari Tuhan itu yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami, gitu loh, Pak. Akal kita itu tidak sampai seperti itu. Nah, kita sedang nggak bicara itu, Pak, masalahnya, Pak. Itu yang titik tekan saya bukan soal itu. Karena makanya saya ini mau tanya gitu loh. Saya ini mau tanya. Silakan, bisa nggak saya menanyakannya? Kan saya diberi kesempatan untuk bertanya. Ya. Nah, mari saya mau bertanya. Pertanyaan baru berarti ini Bang Ardi. Pertanyaan baru ini. Nanti ada hubungannya. Kenapa? Dari orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Okay. Nah, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk kembali ke peristiwa kelahiran Yesus.
ada dua ayat sumber yang paralel. Ya, saya suka sekali Bapak Ibu ini suka mengutip banyak ayat di Alkitab. Bible, Pak. Bible. Benar. Kalau Alkitab itu bahasa Arab, Pak. Oke, Pak. Nah, lanjut. Kelahiran Yesus Kristus itu, kalau di dalam Bible itu dia disebutkan mengandung dari Roh Kudus, ya. Itu ada di dalam dua kitab sinoptik sekaligus, ya, kitab Matius dan Lukas, ya. Tetapi yang menariknya juga di Al-Quran pun memuat itu, di kitab An-Nisa kalau tidak salah dan juga Al-Imran, bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Bukan Yesus, Pak. Di Al-Quran nggak ada Yesus. Isa. Oke. Nggak sama, Pak. Kalau Yesus sama Nabi Isa tuh nggak sama, Pak. Beda, Pak. Kalau Yesus itu disalib, Nabi Isa tuh nggak disalib, Pak. Oke, itu iman Bapak kan? Bukan cuman iman, tapi tertulis juga di Al-Quran kami, Pak. Jadi bukan hanya iman, tapi letter red-nya itu wama sholabuhu, wama kotaluhu, wama sholabuhu. Gitu. Oke. Kalau sampai di situ kita tidak bisa diskusi lebih lanjut gitu. Sama Anda yang disebutkan di dalam Lukas 2 ayat 11, ya, kalau ada hostnya yang bisa tampilkan, silakan. Saya bisa, Pak. Ya. Saya tahu, saya hafal, Pak. Lukas 2 ayat 11. Iya. Ya. Tahu saya, Pak. Iya. Kenapa? Ya, itu kan disebut mana ya? Sebentar ya. Telah lahir itu kan, telah lahir Ya, bagimu benar, juru selamat Tuhan Kristus dari kota Daud itu kan. Oke, sebentar Pak. Saya menitik beratkannya ke pekerjaan Roh Kudusnya, Pak. Oke, Ya. silakan. Iya. Jadi di situ disebutkan, bisa ditampilkan di mana ya, Lukas berapa itu yang lahir dari itu 2:11, Roh Kudus. Pak. Lukas 2:11. Saya hafal itu. Nah, oke. Menurut Bapak dan teman-teman ini, apakah Yesus yang di kitab ini sama dengan yang di Yesus lagi, dalam, Pak. Di Quran nggak ada Yesus, oke lah. Pak. Oke, maksud saya ini kan oke. Saya ikutin lah, ya. Iya. Kalau pengertian kami, Yesus di dalam Bible, ya, kelahirannya juga ada disebut di dalam Quran, tetapi menggunakan nama Isa Al-Masih, seperti itu, ya. Ya, Isa, Pak. Isa Pemahaman Al-Masih. saya. Ya. Bukan Yesus. Oke, baik. Ya, kalau Yesus iman kami, ya. Kalau Yesus itu orang Yunani, Pak. Kalau Isa itu kalau begini gimana? Ini ceritanya ini kan paralel, Pak, sebenarnya. Ceritanya kan paralel, Pak. Santai dong, Pak. Kalau Kan dibercandain gitu aja emosi, sabar. Bukan, Pak. Karena ini coba didengar. Iya. Oke, lanjut ya. Begini, Pak. Jadi di dalam surat An-Nisa dan Al-Imran maupun surat Maryam juga itu ditulis Isa ada itu karena ada campur tangan Roh Kudus. Bahkan juga di lain disebutkan Rohullah dan Kalimatullah, seperti itu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, bisa nggak kita menyelami? Pertanyaannya langsung aja, Pak. Langsung pertanyaannya apa? Ya, saya membangun narasi dulu, Bu, supaya. Pak, sebelum dilanjut, Pak, saya bertanya dulu, Pak. Itu Rohullah itu apa, Pak?
Rohullah, Pak, bukan Sebelum rohullah. dilanjut ya, nanya dulu rohullah itu Rohullah. apa? Rohullah, Ya, tadi Pak, tadi bukan dia rohullah. bilangnya lohtullah. Apa lohtullah itu? Bapak Apa? salah dengar kali. Saya menyebutkan rohullah, Pak. Roh Allah. Iya, rohullah itu apa? Rohullah itu apa? Bapak yang bisa memahami, karena itu kitab Bapak. Tetapi Loh, menurut kami Bapak yang ngomong kok jadi ke saya? iya, Rohullah itu apa, rohullah Pak? itu rohnya Allah. Rohnya Allah. Emang di dalam Bible Ya. ada rohnya Allah? Iya, Pak. Banyak, Pak. Enggak, nanti dulu, Pak. Kita belum sampai ke situ. Enggak, soalnya Ya, lama, saya Pak. masih belum. Kelamaan. Oke, begini Langsung loh. aja to the point. Ini langsung ke dalam hal yang akal itu tadi ya. Kita tahu bahwa tubuh manusia ini dibangun ada karena manusia ini terdiri dari 46 kromosom. Bapak, Ibu kan sudah belajar tentang, pasti tahulah, ngerti-ngertilah tentang biologik ya Pak ya. Nah ini kan hubungan dengan sains Pak, ini hubungan dengan akal. Nah sementara Siti Maryam itu dia mengandung Yesus itu. Maryam itu mengandung Isa, Pak. Kalau yang Yesus, yang Maria, Oke. nah, itu baru mengandung Yesus. Jangan salah, Pak. Mengandung Isa tanpa pembuahan secara natural, ya, pembuahan secara natural. Ya, yang kita ketahuin, ya, kalau perempuan memiliki sel telur, ya, kalau laki-laki memiliki sperma. Ya, ini saya tidak berbicara tentang cabul ya, karena ini ilmiah seperti itu ya. Nah, sel telur itu kalau dia bisa membentuk embrio itu sebentar Pak, Bapak lagi ngajari sekolah apa lagi debat ini Pak? Kalau mau ngajari sekolah, tunggu dulu sekolah Pak. Pak. Di sini ajang debat. Gimana sih Pak? Pertanyaan aja langsung Pak. Nanti Udah langsung aja pertanyaannya Pak, kita udah ngerti. Kita bukan anak SD Pak. Langsung Pak. Oke, jadi sel telur itu adalah separuh dari 46 Udah saya goreng kromosom tadi, itu. saya dadar bikin nasi goreng si telurnya Pak. Langsung Ya, Pak pertanyaan. oke, baik. Nah, sekarang sisanya itu dari mana 23 kromosom yang membentuk Yesus itu? Nah, ini loh pertanyaannya, Pak. Ya, Udah, udah itu aja. gampang. Itu aja. Ya, itu aja dulu, Pak. Ya, jawabannya Panjang gampang. lebar tanyanya cuma itu, ya ampun. Silakan Bang Andi. Jawabannya dari Allah, Pak. Selesai. Nah, Gimana? Udah kan? Sekarang saya boleh tanya? enggak, Oh, nggak boleh. Oh, ya udah, nggak apa-apa. belum selesai, Pak. Sekarang itu kalau semua dari Allah kayak gitu kan, itu kan apa namanya? Itu kan sama dengan bahwa itu ya selesai di situ gitu kan. Tetapi bagaimana kita memahaminya bahwa sosok seorang Yesus ini kalau tidak ada unsur itu, ya, substansi Itu namanya yang mujizat, melengkapi. Pak, kelamaan, itu Pak. tadi, Itu Pak. namanya mujizat. Kita di sini nggak Oke, bahas Pak. mujizat, Pak. Kita di sini bahas konsep ketuhanan. Dengerin ya, Pak, dengerin. Sabar dulu. Saya ngomong sekarang ya. Kita di sini membahas konsep ketuhanan yang tertulis di dalam Bible Anda. Kita sedang tidak membahas Ya. bagaimana cara. Dengerin dulu. Kita tidak sedang membahas bagaimana cara Tuhan itu menjadikan Yesus itu seperti apa caranya, pekerjaannya. Nggak bahas mujizat kita, Pak. Kita nggak sedang bahas mujizat. Ya, kalau mujizat nggak usah dibahas. Selesai ya. Oke? Ya. Gitu. Maksud saya kan konsepnya tadi kan kenapa Yesus Kristus disebut sebagai Tuhan gitu Cuman kan. itu aja alasannya. Gara-gara Yesus ada campur.
campur ilahinya. Dan Karena Nabi Adam iman- lebih sakti lagi, Pak. Maaf, Pak, Nabi Adam menambahkan tar dulu. Pak Roti. Nabi Adam lebih lebih sakti lagi, Pak. Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ayo. Ya, justru itu. Kalau itu tidak Ayo. usah disebut, Pak. Tar Itu dulu, gampang. saya mau itu, tanya, Pak. Pak. Saya mau Karena tanya, dari- lebih sakti mana Nabi Adam sama Yesus, Pak? Maksudnya Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, tiba-tiba ada, bisa. Nah, Yesus punya ibu nggak? Punya ibu nggak, Yesus Pak? punya Yesus. ibu. Ya udah, Benar. berarti Dari lebih ke sakti mana? awal. Hawa juga lebih kalau sakti. dari- Nah, Coba juga Hawa, lebih pakai sakti. kromosom apa dia? Nah, Jadi pakai kromosom apa dia? Berapa kromosom ini, Maksud berapa saya kromosom begini, X-nya? Pak. Saya tanya. Dari mana itu kromosom X-nya Hawa itu? aduh. Double X kan? Kalau cewek XX, kalau cowok XY. Dari mana itu kromosom XX-nya? Coba kasih tahu ke saya, jelaskan. Kok Bapak yang nanya saya? Justru saya tadi Yo, ya kan yang iyalah. nanya. Udah kita jawab, Pak. Saya kan Bapak mau terlalu melihat- lama. Bapak terlalu Bukan. lama. Ntar dulu bernarasi, ya kan? Sehingga kita ini seperti sedang dikuliahi gitu loh. Iya, ini kan diskusi, Pak. Iya, tapi Ya, kan narasinya dua arah. Saya Bapak, diberi- narasi Bapak tadi nggak nyambung gitu loh. Tiba-tiba ke situ. Padahal tadi apa pertanyaan saya? Duluan mana akal sama berakal dulu atau beriman dulu? Bapak sedang membuat narasi seperti itu. Sedangkan kita tidak sedang membahas mukjizat. Mukjizat ngapain dibahas? Nggak usah. Lagian juga mujizat Yesus bukan mujizat kuasanya Yesus. Iya. Yesus cuma perantara, Pak. Betul. Baca Yesus bisa pada Rasul berdoa. 2 nomor 22 itu. Yesus berdoa pada saat menghidupkan Lazarus itu. Berdoa nggak, Pak? Berdoa kepada siapa? Kepada otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus. Siapa itu? Coba bacain Bang Ardiansah KPR 2 nomor 22 itu. Biar Oh, paham iya. dia. Tahu saya. KPR 2, oke, saya lupa. KPR 2 nomor 22. Oke. KPR 2 nomor 22. Pegangan, Hai Pak. orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di Betul. tengah-tengah kamu. Bukan seperti kuasa yang dia kamu sendiri tahu. kan ternyata. Bukan. Bukan. Dia cuma perantara. Perantara, Pak. Yesus ini, Pak. Gimana, Pak? Iya, perantara dalam hal ini artinya sesuai dengan iman kami, seperti yang tadi Pak Genso bilang, Firman itu sudah menjadi manusia Wah, seperti ke itu loh, situ Pak. lagi. Ntar saya kuliahi lagi kalau ke situ lagi. Ya, karena di dalam Lukas 2 ayat 11 itu kan sudah disebut ya, lahir juru selamat Kristus Tuhan. Tuhan. Berarti Ya. pada saat dia lahir dia udah jadi Tuhan, Pak. Betul. Nah, itu tadi, Pak. Enggak betul apa Kepercayaan salah, kami, Pak. materi. Dengerin saya, Ya. Pak. Pertanyaan saya, pada saat Yesus lahir, Yesus sudah jadi Tuhan atau belum, Pak? Awas ketampol. Benar, Gimana, Pak. Sudah, Pak. Oh, Sudah, Pak. bagaimana dengan Roma 14:9, Pak? lahiriahnya. Bagaimana Ada yang ngorok Pak Supir. bagaimana dengan Roma 14 ayat 9, Pak? Siapa? Mantap, gua dengerinnya dari tadi ini nggak kena banget ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang hidup. Jadi di sini Yesus itu jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Gimana, Pak? Kontradiksi enggak? Gimana, Pak? Saya boleh Nih. bertanya nggak? Dia Pak. menjadi Tuhan. Mana, Pak? Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Supaya ia menjadi Tuhan, maka dia harus apa? Harus mati dan bangkit. Hidup kembali. Mati dan hidup kembali. Nah, berarti sebelum dia mati dan hidup kembali, dia belum jadi Tuhan. Betul kan? Betul nggak?
Pak. Pengertiannya bukan begitu, Pak. Gimana? Coba jelasin. Oke. Host, tolong tulisan diskusi dihapus, Bos. Oke, gimana? Dihapus saja diskusinya dia. Ya, tulisannya nih. Tarik stikernya, Bos. Oke. Saya lihat dulu. Ya, silakan. Oh, takut ayatnya saya rubah. Udah dibilang awas ketampol kok nggak Roma 14:9, Pak. Nanti saya buka yang Lukas 2:11. Itu gampang tuh, Pak. Coba dibaca yang kenceng ini, Pak. Ini aja loh, Pak. Ngapain sih buka sendiri, kelamaan. Saya 10 menit lagi izin sholat maghrib ya, teman-teman. Mungkin teman-teman muslim yang lain. Itu berbicara tentang